Jules Koundé mengatakan keputusan untuk memilih Barcelona ketimbang Chelsea adalah keputusan yang gampang baginya. Koundé adalah bek tangguh Sevilla. Performa bek asal Prancis itu kemudian menarik minat banyak klub top Eropa sejak cukup lama. Salah satunya adalah Chelsea. Mereka bahkan disebut sudah coba mengincarnya sejak musim lalu tapi gagal memboyongnya. Chelsea kemudian coba memboyongnya lagi pada musim panas 2022 ini. Namun pada akhirnya mereka gigit jari lagi. Chelsea sebenarnya berusaha keras memboyong Jules Koundé, tapi ia menolak The Blues. Koundé lebih memilih gabung Barcelona. Ia direkrut dengan bandrol sekitar 50 juta euro. Lalu ada tambahan senilai 10 juta euro. Koundé menekan kontrak berdurasi 4 tahun di Camp Nou. Koundé mengatakan Barca masih punya nama besar yang bisa memikat nama banyak pemain top. Selain itu ia juga mengaku memilih pindah ke Camp Nou karena adanya Xavi di kursi pelatih Blaugrana. Barca masih klub yang mampu menarik siapapun. Dan manajer juga sangat penting. Ia memberi saya banyak kepercayaan diri dan saya menyukai caranya mendekati sepak bola, serunya via gol. Itu adalah pilihan yang gampang bagi saya karena ia memberi saya semua yang saya cari, seru Koundé. Jules Koundé kini bergabung dengan salah satu klub terbesar di dunia. Baginya hal ini jadi peluang besar untuk memenuhi dua targetnya. Yang pertama ia ingin berkembang sebagai pemain. Yang kedua, tentu saja ia ingin meraih banyak gelar juara. Saya datang untuk memenangkan gelar dan terus berkembang, serunya pada Marca. Marcos Alonso dan Hector Bellerin resmi menjadi pemain Barcelona. Keduanya diperkenalkan di Ciutat Esportiva, Selasa tanggal 6 September tahun 2022. Mereka bangga dapat membela klub impiannya. Marcos Alonso dikontrak Barcelona dari Chelsea secara gratis. Dia merupakan imbas dari kesepakatan kedua klub untuk menukar dengan Pierre-Emerick Aubameyang. Barcelona mendapat keuntungan dari penukaran itu karena Chelsea membayar 12-15 juta euro untuk Aubameyang. Di sisi lain, Barcelona semakin terlepas dari beban finansial yang selama ini menjerat klub. Alonso pun bangga dan siap membela klub dari tanah kelahirannya tersebut. Dalam pernyataan saat dikenalkan, dia mempromosikan dirinya dengan baik. Ini adalah apa yang selalu saya inginkan sejak ayah saya membawa saya ke sini ketika saya masih kecil, ucap Alonso dikutip laman resmi klub. Saya akan memberi pengalaman dan bantuan untuk pemain muda. Itu juga tergantung pada apa yang diinginkan bos dari saya. Saya juga bisa mencetak 1 atau 2 gol dari tendangan bebas, lanjutnya. Sementara bagi Bellerin, ini adalah momennya kembali ke klub yang mendidiknya sedari muda. Pemain kelahiran Badalonia ini merupakan jebolan Akademi Barcelona sebelum main untuk Arsenal dan Real Betis. Barcelona juga untung karena dapat merekrut Bellerin secara gratis dari Arsenal. Dia diproyeksi mengisi tempat Sergio Dest yang dipinjamkan ke AC Milan. Saya sangat bersemangat untuk mengenakan jersey Blaugrana dengan tim utama. Ini adalah salah satu impian saya sejak saat itu. Aku masih kecil, ucap Bellerin. Saya mengenakan kaos ini selama bertahun-tahun. Ketika Anda masih muda dan dalam pikiran pemuda, itu satu-satunya hal yang Anda pikirkan. Saya sangat berterima kasih kepada klub, lanjutnya. Sebelum presentasi resminya, kedua pemain itu mengikuti sesi latihan jelang pertandingan Liga Champions melawan Victoria Pilsen di Camp Nou. Mereka kemudian kembali ke lapangan Tito Vilanova untuk menandatangani kontrak barunya dan menerima kartu anggota dari presiden klub, Joan Laporta. Xavi Hernandez telah menganalisis situasi Barcelona dalam beberapa jam menjelang pertandingan pembuka Liga Champions tahun 2022 sampai tahun 2023 melawan klub asal Republik Ceko Victoria Pilsen. Kami akan bersaing dan bermimpi untuk memenangkannya. Jika tidak saya akan pulang dan berkumpul dengan keluarga saya, katanya ketika diminta untuk membahas peluang Blaugrana. Saya ingin menang. Saya tidak bisa membayangkan bersaing tanpa menang. Tapi, kami harus berhati-hati untuk mengatakan kami favorit. Ini grup yang rumit, katanya. Xavi fokus lolos dari fase grup dan masuk 16 besar. Sesuatu yang Barcelona tidak berhasil lakukan musim lalu. Setiap pertandingan berbeda. Tidak sama dengan Liverpool seperti di Bayern Munich, kata Xavi Hernandez. Kami akan mencoba untuk tidak mengulanginya dan kami akan mencoba untuk bersaing. Persaingan ini sangat menuntut. Kami ingin bersaing sampai akhir untuk memenangkannya, timpal mantan kapten Barcelona ini. Sang pelatih pun menegaskan akan ada beberapa rotasi jelang laga ini. Akan ada beberapa perubahan karena kelelahan. Pertandingan melawan Sevilla adalah perang, katanya. Tapi, Marcos Alonso dan Hector Bellerin belum siap. Mereka butuh beberapa sesi lagi, tegasnya. Begitu juga dengan Ousmane Dembele yang mungkin akan dicadangkan. Xavi Hernandez pun akan memasang Ansu Fati sang penerus nomor punggung Lionel Messi dalam line-up. Saya berbicara dengan Ansu Fati dan ya, dia siap untuk memulai. Kami melanjutkan pekerjaan kami dengannya, kata Xavi.
Pelatih Barcelona Xavi Hernandez mengonfirmasi Miralem Pjanic tidak akan menjadi bagian dari Blaugrana pada musim ini setelah gelandang asal Bosnia itu ingin mendapatkan menit bermain yang cukup. Pjanic merupakan satu-satunya pemain yang tidak mengikuti latihan di Ciutat Deportiva Joan Gamper tadi pagi waktu setempat sebagai persiapan menghadapi Victoria Pilsen di Liga Champions Eropa, Kamis tanggal 8 September tahun 2022, dini hari WIB. Dia sudah memutuskan untuk pergi demi mendapatkan menit bermain dan memperoleh banyak kesempatan. Dia sudah bersikap sangat profesional selama bersama kami, ungkap Xavi dalam keterangannya kepada wartawan dikutip laman Mundo Deportivo. Pjanic memang tidak mendapatkan menit bermain yang cukup selama berada di Barcelona. Setelah hanya bermain 620 menit pada musim tahun 2020-21, Pjanic kemudian dipinjamkan ke klub Turki Besiktas selama 1 tahun.